Vivo V Series, seri Vivo yang paling banyak ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena Vivo V Series secara konstan ngasih inovasi baru yang menarik di setiap serinya. Jadi apa hal baru yang ada di Vivo V25 Series? Kali ini kita bakal unboxing dua seri Vivo terbaru, yaitu Vivo V25 dan Vivo V25 Pro. Sekaligus sedikit comparison dengan Vivo V23 5G. Mana yang paling cakep nih di antara ketiganya menurut kalian? Pertama-tama kita unboxing dulu Vivo V25 Pro. Boxnya sedikit berbeda jika dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya yang punya box didominasi warna biru. Kali ini warnanya grey. Vivo V25 Pro yang saya unboxing ini yang mantap punya RAM 12GB dan ROM 256GB. Udah kapasitas flagship punya ini. Dengan warna surfing blue. Oke, langsung kita unboxing. Pertama-tama unit device-nya, kemudian di baliknya ada softcase transparan, manual dan kartu garansi, SIM tray ejector, kabel USB Type-C, dan kepala charger 66 watt. Mantap. Sekarang kita ke unit device-nya. Inilah dia Vivo V25 Pro. Wow. Vivo V Series semakin kesini kesannya makin mewah. Jujur kesan pertama saya melihat Vivo V25 Pro ini semakin terasa flagship-nya. Yang paling utama jelas karena tampilan layar display 3D curved screen-nya ini. Layar curved yang biasanya cuma ada di smartphone sekelas flagship, kini dihadirkan Vivo ke smartphone sekelas mid-range. Yang bikin saya makin penasaran berapa harga dari Vivo V25 Pro ini nanti. Bodi belakangnya masih menggunakan material yang mirip dengan seri sebelumnya, yaitu color changing fluoride edgy glass yang bisa berubah warna karena sinar UV. Terasa soft tapi keset di tangan, tapi sama sekali nggak ninggalin bekas sidik jari. Nyaris nggak ada rongga kosong juga di bodi belakangnya, jadi terasa solid. Bagian kanan bodi ada tombol volume dan power button. Bagian bawahnya slot SIM card, mic, slot USB Type-C, dan lubang speaker. Bagian kiri bodi polos, dan di bagian atasnya makin mirip dengan flagship-nya, yaitu X Series, flat dengan tulisan profesional fotografi. Tapi sayang masih belum ada speaker di bagian atas, yang artinya masih belum stereo. Sekarang mari kita nyalakan dulu layar display-nya. Inilah dia tampilan display Vivo V25 Pro. 3D curved screen-nya ini jelas memberikan kesan yang flagship banget. Layarnya udah AMOLED 6,56 inch dengan refresh rate 120Hz. Mantap. Dengan front camera 32MP eye autofocus selfie di bagian atas layar yang akhirnya kali ini nggak lagi pakai notch. Kalau dari desain displaynya kini udah semakin flagship, coba kita lihat bagaimana spesifikasi dapur pacunya. Dengan Vantage OS 12, Dimensity 1300, RAM 12GB plus 8GB extended RAM. Mantap, artinya total RAM-nya kini sekarang nyampe 20GB. Android 12 dan kapasitas ROM segede 256GB. Dapur pacunya sendiri udah nyaris sekelas flagship ini bro. Sekarang kita cek kameranya. Vivo V25 Pro ini punya triple rear camera yang masing-masing 64MP OIS Ultra Sensing Camera, 8MP Super Wide Angle Camera, dan 2MP Super Macro Camera. Di dalamnya ada mode malam, portrait, foto, video yang punya pilihan mode stabilisasi standar dan ultra, dan recording maksimal di 4K 60 frame per second. Kemudian ini fitur-fitur yang ada di lainnya. Lengkap banget. Dan ini beberapa sampel jepretan dari kualitas kameranya. Sudah dual mode 5G, NFC, dan Vivo V25 Pro ini punya kapasitas baterai 4830 mAh dengan 66 watt flash charge juga. Jujur impresi awal saya mengenai Vivo V25 Pro ini benar-benar sangat menggoda. Mulai dari desain displaynya yang sekelas flagship, yang ternyata fitur-fitur kamera dan dapur pacunya juga nyaris sekelas flagship. Yang makin bikin penasaran kira-kira bakal dibanderol di harga berapa nantinya supaya Vivo masih bisa mempertahankan segmennya di kelas mid-range. Karena sejauh ini Vivo V25 Pro ini menurut saya bisa dijadikan opsi yang menarik berada di antara Vivo V Series dan flagshipnya yaitu X Series. Tinggal masalah harganya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke Vivo V25 nih. Dari boxnya identik dengan Vivo V25 Pro tadi, dan unit V25 yang saya unboxing ini punya RAM 8GB dan ROM 256GB dengan warna aquamarine blue. Oke, langsung kita unboxing. Pertama-tama unit device-nya, di baliknya ada softcase transparan, manual dan kartu garansi, SIM tray ejector, kabel USB Type-C, dan kepala charger 44 watt. Yuk kita cek langsung unit device Vivo V25-nya. Inilah Vivo V25 dengan warna aquamarine blue. Mantap, desain bodi belakang ini jelas terlihat mewah dan premium. Masih tetap mengusung desain color changing fluoride edgy glass yang punya material soft dan keset. Nggak ninggalin bekas fingerprint dan masih tetap solid, nggak ada rongga kosong di bodinya. Apalagi bodi di bagian sampingnya masih menggunakan frame metal yang flat makin nambah kesan mewahnya.
Tombol volume dan power ada di bagian kanan bodi, bagian atas dan samping kiri polos, dan di bagian bawahnya ada slot SIM card, lubang mic, slot USB Type-C, dan lubang speaker. Modul kameranya juga kekinian, punya bentuk lensa berdimensi besar dengan dual tone step. Asli terlihat mewah dan premium sih bodi belakang dan sampingnya ini. Coba kita compare sedikit dengan Vivo V23 ini. Desainnya memang masih cukup identik sih, karena mengusung fitur-fitur yang sama. Perbedaan paling signifikan ada di modul kameranya ini aja. Di Vivo V23 5G terlihat lebih minimalis dengan lingkar lensa yang lebih kecil. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Coba kita nyalakan dan lihat bagaimana desain displaynya. Inilah dia tampilan display Vivo V25. Nah, berbeda dengan versi Pro-nya. Untuk V25 ini masih mengandalkan notch dengan bentuk tetesan air. Dan ternyata punya bezel yang agak tebal juga. Bahkan lebih tebal kalau dibandingin dengan Vivo V23 sebelumnya. Coba kita bandingin dengan Vivo V23 5G untuk display depannya. Jujur sekilas dari bezelnya yang lebih tipis di Vivo V23 5G masih terlihat lebih unggul. Begitu juga dengan notch dual kameranya yang terlihat lebih keren secara desain. Bahkan displaynya di Vivo V23 5G ini benar-benar flat jika kita lihat dari samping. Sedangkan di Vivo V25 masih terlihat sedikit menonjol. Jadi jujur menurut saya desain displaynya ini agak berbanding terbalik kalau dibandingin dengan desain bodi belakangnya yang terlihat sangat mewah. Ini masih terkesan biasa-biasa aja, dengan bezel yang agak tebal juga. Layarnya 6,44 inch AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Yang uniknya front kameranya ini malah punya resolusi lebih tinggi yaitu 50 megapiksel eye autofocus selfie camera. Fun Touch OS 12 dengan chipset Dimensity 900, 8GB RAM plus 8GB extended RAM, Android versi 12 dan internal storage 256GB. Dapur pacunya sih masih tetap lumayan mantap. Sekarang kita ke bagian kameranya. Vivo V25 ini punya setup triple rear camera yang sama dengan versi Pro-nya. Di menu kamera ada night, portrait, foto, video dengan stabilisasi OIS plus EIS, dan kualitas recording sampai 4K 30 frame per seconds. Ada menu baru vlog movie yang nanti bakal kita tes di video review, dan ini fitur-fitur yang ada di More. Ini beberapa sampel jepretan dari kualitas kameranya. Sudah dual mode 5G, NFC, dan Vivo V25 ini punya kapasitas baterai 4500 mAh dengan 44 watt flash charge. Impresi awal saya mengenai Vivo V25 ini terlihat sangat menarik dari segi desain, khususnya bodi bagian belakang dan sampingnya. Terlihat sangat premium dan mewah. Tapi sayang kurang diimbangi dengan desain bagian depannya, yang justru masih terlihat kalah wah jika dibandingkan dengan Vivo V23 5G. Dapur pacu yang nggak beda terlalu jauh dengan versi Pro, punya fitur-fitur mirip, bahkan punya setup kamera yang identik juga. Lagi-lagi tinggal harganya aja nanti. Mana yang bakal lebih worth it dan value for money di antara keduanya ini? Tunggu review dari kita beberapa hari lagi ya. Dan ini dia comparison dari Vivo V25 Pro, Vivo V25, dan Vivo V23 5G. Jadi mana yang punya penampilan paling menarik menurut kalian di antara ketiganya? Dan kenapa? Tulis di kolom komentar ya. Saya Fian, see you in the next videos.